Deretan nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo makin bertambah panjang. Terakhir, PDIP menyebut bahwa Ridwan Kamil masuk dalam jajaran nama cawapres. Di saat yang sama, saudara, maaf, koalisi perubahan untuk persatuan mengklaim bahwa Anies Baswedan ini umumkan nama bakal cawapres. Di saat yang sama, saudara, Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengklaim bahwa Anies Baswedan umumkan nama bakal cawapres setelah pulang ibadah haji. Lantas, saudara, seperti apa tiga poros koalisi yang sudah ada dalam memenangkan persaingan dalam pemilihan kandidat cawapres? Kita bahas, saudara. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Suyono, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Oke, saya ingin ke Pak Nus dulu ya. Pak Nus, jadi saat ini kan bahwa ada Sandiaga menyebut ya bahwa Ganjar ini the next presiden. Apakah ini kode bahwa PDIP mungkin akan mengambil Sandiaga sebagai bacawa presnya? Minimal Pak Sandi sudah bisa menyesuaikan dengan chemistry politik untuk bersama dengan Pak Ganjar. Karena hal tersebut tentu menjadi keperluan atau katakanlah penyesuaian tersebut menjadi salah satu indikasi, salah satu indikator untuk bisa berpasangan. Tentu ada aspek yang lain, termasuk diantaranya adalah karena kalau kita hanya sekedar membahas calon wakil presidennya saja, tentu tidak lengkap. Kita juga harus melihat bagaimana penyesuaian dengan partai pengusung maupun partai pendukung, juga teman-teman relawan di dalam membaca pasangan calon. Sehingga karena ini mesin politik, mesin partai politik dan partai pengusung maupun pendukung serta rekan-rekan relawan, tentunya itu juga menjadi menentukan di dalam melakukan sosialisasi di akar rumput. Jadi tidak hanya pada sisi figurnya saja, tapi terutama juga baik calon presiden, tapi juga perlu juga wakil presiden dan seluruh perangkat sistem yang bekerja kelak kemudian hari. Pak Nus, sebenarnya tuh dari PDIP maunya calonnya wakil Ganjar ini tuh yang dari figur mana sih? Ya itu tentu kita nanti akan evaluasi karena Pak Sandi maupun teman-teman yang lain yang selama ini dibicarakan sudah masuk di dalam daftar yang tentunya ikut dievaluasi dan nanti tentu menjadi pertimbangan Ibu Megawati di dalam memutuskan setelah nanti berdiskusi pula dengan Pak Jokowi, kemudian juga calon presiden dari PDI Perjuangan Pak Ganjar, dan itu tentu nanti dengan mempertimbangkan berbagai hal begitu ya. Baik. Jadi tidak bisa langsung kita pada hari ini menyampaikan beberapa hal-hal yang tentunya itu masih nanti di dalam
dinamika yang proses yang akan berjalan. Baik, ada beberapa hal dari pertimbangan. Kalau dari koalisi perubahan, Bung Willy, jadi sekarang kan puncak ibadah haji ini sudah selesai. Apakah itu artinya mungkin segera akan mengumumkan karena kan infonya setelah haji? Ya, kalau setelah haji bisa sampai pendaftaran di KPU. Wah ini jebakan nih statementnya nih. Bulan ini mungkin nggak sih? Mungkin tidak bulan ini. Ya gini, epicentrum dari pilpres itu kan capres. Dan Mas Anies adalah orang yang pertama mendeklarasikan atau dideklarasikan sebagai capres. Ya. Ini kan tentu dalam proses ini katanya sebuah perubahan itu membutuhkan kesabaran. Mana tahu nanti ada rezeki anak soleh aja gitu. Jadi rezeki apa yang ditunggu sih Bung Willy? Yang apa? Yang seperti apa? Momentum yang paling penting. Oke. Jadi, elemen of surprise dalam proses mengambil keputusan timing kapan akan diumumkan itu menjadi satu hal yang benar-benar kalau bahasa Mas Burhani presisi gitu. Itu yang kita lagi kalau secara politiknya kan elemen of surprise gitu. Itu yang benar-benar kita hitung secara kalkulatif ya. Jadi peran cawapres itu sebenarnya tidak terlalu dominan, tapi salah menentukan cawapres itu menjadi satu hal yang cukup fatal ya. Jadi kalau kita lihat hari ini kan yang benar-benar menjadi epicentrum dari Pilpres 2024 ini kan cuma Anies Baswedan kan. Ya. Jadi itu yang benar-benar ditunggu oleh publik ya. Nah, kita yang kemudian ini ibarat ini kan haji ya, kemarin kan puasa, ini ibarat puasa, sejauh apa kita kuat menahan diri untuk kemudian menyampaikan itu kepada Oke, Bung Willy, ini kan tim 8 sudah pernah bilang ya, nama-namanya sudah ada sekitar 5 orang, koreksi kalau saya salah. Sekarang banyak nama-nama populer juga sudah disebut oleh koalisi sebelah. Jadi itu sebenarnya di Nasdem itu nama yang sudah dikantongi itu yang mana? Ya di kantongnya pasti di kantong Mas Anies lah. Oh gitu. Bu, jadi usulan tim 8 itu gimana? Tim 8 sudah menyelesaikan tugasnya dalam proses cawapres ya. Kita sekarang ada tugas-tugas yang lain yaitu cawapres sudah dikonsultasikan oleh Mas Anies kepada pimpinan-pimpinan parpol ya. Mas Anies ketemu Pak Surya, sudah ketemu Pak SBY, sudah ketemu Habib Salim ya. Untuk mendiskusikan itu secara mendalam ya. Nah, memang nama-namanya itu apakah yang juga muncul di survei 5 besar survei? Nanti saya akan buat ini kuis tebak gambar aja gitu. Ada gambarnya sekarang dipegang. Kalau enggak tebak-tebak ciri-ciri gitu. Itu ya. Apa? Ciri-cirinya apa? Ya ciri-cirinya pasti manusia yang berjalan bernafas lah. Aduh susah ini. Oke, saya ingin ke Pak Bung Burhanuddin dulu. Bung Burhan, apa sih yang ditunggu oleh koalisi-koalisi ini untuk mengumumkan nama cawapresnya? Ya, Pak, mohon maaf lagi masih di mute ya. Pertama waktu masih panjang. Jadi masih sampai Oktober pertengahan hingga awal November bagi proses pendaftaran. Jadi kita seringkali menuntut partai politik untuk mengumumkan capres-cawapres mereka lebih cepat dari yang seharusnya. Bahkan kalau kita lihat pengumuman capres, itu sudah jauh lebih cepat dari yang kita harapkan. Misalnya Mas Anies dideklarasikan 3 Oktober 2022. Ya, jauh sebelum pemilu 2024 bulan Februari. Mas Ganjar yang awalnya diprediksi akan diumumkan waktu haul Bung Karno ternyata diumumkan lebih cepat 2 bulan sebelumnya, 21 April. Jadi kalau kemudian kita meminta partai menuntut untuk diumumkan cawapresnya sebelum waktunya tiba, saya kira juga agak kurang tepat ya, karena bagaimanapun proses untuk menjalin koalisi itu tidak mudah. Ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling utama adalah power sharing. Nah, pertanyaannya kalau cawapres yang diperlukan cuma satu untuk satu capres tertentu, sementara yang menginginkan banyak, bagaimana dengan partai yang tidak kebagian posisi cawapres? Nah, karenanya penentuan yang kedua selain power sharing tadi adalah seberapa mungkin capres yang diusung itu menang.
Karena power sharing itu dimungkinkan terjadi kalau capres yang diusung punya potensi menang. Nah, bagaimana jika potensi menangnya berkurang? Nah, pasti ada hitung-hitungan lain yang harus ditentukan terkait dengan ke arah mana partai yang bersangkutan akhirnya berlabuh. Sementara waktu masih ada sekitar 4 bulan. Jadi menurut saya sepanjang dua yang tadi saya sebutkan tidak ketemu nih loh, kemungkinan akan terus-menerus digantung sampai waktu tidak tersedia lagi ya buat capres atau buat partai dalam menentukan koalisi. Sebab kalau mereka tidak memilih nih loh, mereka nggak boleh ikut pemilu 5 tahun yang akan datang. Oke, Bung Burhan, kalau misalnya ada muncul statement bahwa segera kita umumkan atau seperti dari Koalisi Perubahan setelah haji nanti kita akan umumkan. Jadi itu hanya strategi saja kalau menurut Anda? Ya segera itu kan meskipun menunjuk pada waktu yang immediate ya, tetapi kan tidak ditentukan kapannya. Yang dua yang mengatakan juga bukan vote getter utamanya. Jadi yang mengatakan bukan pemilik partainya, bukan dewa-dewanya. Jadi kalau yang mengatakan lapis kedua, lapis ketiga, don't take it seriously. Jadi kalau Ibu Mega yang sudah bicara, kalau Bang Surya Paloh yang sudah bicara, kalau yang bicara itu sudah pemegang remote control partai baru. Tapi kalau baru lapis kedua, lapis ketiga, menurut saya anything can happen. Apa sih kerugiannya kalau misalnya terlalu cepat begitu misalnya mengumumkan? Nah ini menarik nih ya. Pertama adalah kalau terlalu cepat itu mudah diantisipasi pihak lawan. Sementara top 3 ini bedanya secara elektoral tidak terlalu jauh. Jadi mudah dimitigasi, mudah diantisipasi, dan mudah dicarikan resep atau antidotnya secara elektoral. Termasuk mudah juga untuk dikuliti kelemahannya. Nah, yang berikutnya kelemahannya adalah bagaimanapun proses waktu masih berjalan. Kalau misalnya dari awal menyebut cawapresnya, pihak-pihak yang dikecewakan karena tidak kebagian kursi cawapres, itu potensial pindah ke kandang lawan. Jadi mereka nggak bakal mudah untuk tergoda menjawab pertanyaan Nilu. Karena sejauh ini masih banyak kerugiannya kalau menyebutkan cawapres lebih awal. Contoh, kalau Sandi yang diputuskan sebagai cawapres Mas Ganjar, apa jaminan Golkar dengan Ridwan Kamil atau Erlangga Hartartonya, kemudian Erick Thohir dan nama-nama lain tidak pindah ke yang lain. Oke, jadi ini saling menunggulah begitulah sekarang ya, sepertinya. Iya. Saya ingin ke Pak Nus dulu, PDIP. Jadi kalau analisanya bahwa ini saling menunggu, PDIP lagi nungguin dari sebelah juga atau gimana, Pak Nus? Kita tidak mungkin agak berbeda, sifatnya bukan menunggu atau ditunggu, tapi tentu kita memperhitungkan itu tadi, pertimbangannya banyak aspek. Bisa saja langsung terus habis itu Nilu Anda jadi wakil presiden gitu kan, meskipun bisa mengusung sendiri, tapi kan tidak semudah itu ya menetapkannya. Tapi tentu adalah pertimbangan-pertimbangan, wajar saja kita akan menghadapi sebuah acara konstitusi negara untuk memilih pimpinan nasional. Ya enggak bisa lah kalau misalnya kita hanya sembarangan terburu-buru begitu untuk menetapkan pasangan. Ya memang ini harus sabar menghadapi berbagai pertanyaan khususnya di para media yang ingin segera mengeluarkan dan sebagainya. Tapi, artinya PDIP mungkin akan seperti sebelum-sebelumnya juga mengumumkannya di last minute nanti jelang mendaftar. Ya nanti kita lihat saja. Tadi Mas Burhan sudah menyampaikan semua rakyat sudah memahami PDI Perjuangan pada waktu kita mungkin paling belakang dan tadinya diperhitungkan malah lebih lambat lagi, tapi ternyata Ibu Megawati bisa saja mengumumkan pada 21 April yang lalu dan itu lebih cepat dari yang dipertimbangkan. Jadilah situasional nanti tentu akan menjadi pertimbangan pula. Bung, kalau Nasdem begitu juga atau Koalisi Perubahan begitu juga akan last minute juga nungguin mungkin dari sebelah? Ya, kalau pepatah orang Sumatera itu mengatakan itu
dari cangkir ke bibir banyaknya itu yang akan terjadi. Kadang-kadang yang sudah dalam mulut pun loncatnya dia. Nah, ini kan sebuah dinamika yang benar-benar kita yang harus benar-benar presisi, sabar untuk kemudian melihat sejauh apa keputusannya. Kenapa? Dinamika politik ini masih banyak yang harus kita perhitungkan dan pertimbangkan. Dan kemudian semua kandidat tidak ada yang tidak ingin play to win. Semua orang berkontestasi bukan hanya persoalan eksistensial, tapi itu persoalan how to get the power. Itu poin krusialnya. Nah, ketika dia how to get the power, maka kemudian alur pikir dan basis tatakannya itu adalah bagaimana cawapres yang mendampingi capresnya adalah sabangun dengan kehendak rakyat, sesuai dengan aspirasi rakyat. Yang kedua, memiliki kompetensi untuk pemenangan, baik secara kapasitas ataupun yang lain-lain sebagainya. Yang ketiga tentu harus menyolidkan partai koalisi atau bahkan memberikan efek tambah. Ya. Ini variabel yang mutlak harus kita perhitungkan. Nah, ini kan sekarang kita melihat beberapa hal yang masih bongkar pasang. Nah, di sini kemudian ada opportunity yang harus kita lihat secara terbuka. Nggak mungkin kita juga harus bikin barikade. Yang penting adalah kepastian tiket. Nah, sejauh ini Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu sudah memiliki tiket. Nah, tinggal bagaimana kemudian masalah cawapresnya. Dan di sini kemudian kami sudah mendalaminya dan terus kemudian ya sekali lagi perubahan membutuhkan kesabaran seorang benar-benar untuk buat proses kemenangannya gitu. Baik, saya ingin ke Bang Burhan. Jadi Bung Burhan, kalau misalnya Anda sudah lama ya mengikuti gaya dari PDIP, kemudian juga Nasdem ataupun Gerindra begitu, Anda melihat kemungkinan besar yang akan diambil oleh PDIP ataupun juga Koalisi Perubahan dan Gerindra begitu, apakah nasional religius atau mungkin seperti apa gambaran Anda, analisa Anda? Kalau Ibu Mega, beliau sangat mementingkan aspek kombinasi Jawa luar Jawa, Islam nasionalis, ya, satu kearifan lokal lama yang kita punya sejak Orde Lama, ya. Tetapi lagi-lagi pola semacam ini kan sangat dinamis, bisa berkembang, bisa berubah, karena yang pertama adalah faktor elektoral. Apakah kombinasi Islam nasionalis atau Jawa luar Jawa masih laku atau tidak? Pengalaman 2009 ternyata tidak laku. Pak SBY memilih Pak Budiono, keduanya berasal dari etnik Jawa dan sama-sama berasal dari Jawa Timur, tetapi menang telak satu putaran di 2009. Jadi lagi-lagi satu pandangan, satu keyakinan di mata elit itu harus dinegosiasikan, harus didamaikan dengan kepentingan elektoral. Karena pada ujungnya yang paling menentukan adalah dipilih rakyat atau tidak. Dan ukurannya adalah elektoral. Karena bagaimanapun sehebat apapun keyakinan atau program suatu capres, cawapres, atau partai politik, itu ujungnya tidak akan bisa diimplementasikan kalau kalah. Kalau melihat gaya Surya Paloh bagaimana Bung Burhan? Bang Surya adalah figur yang sangat percaya terhadap saintifik, ya, pendekatan saintifik. Jadi di antara elit partai yang paling dominan dalam menggunakan metodologi saintifik, salah satunya adalah Bang Surya Paloh. Jadi menurut saya beliau akan melihat kekurangan elektoral Mas Anies ada di mana, dan karenanya harus ditambal oleh cawapres yang punya kelebihan elektoral dalam rangka mencapai kemenangan. Alasan itu saya kira akan membuat beliau lebih fleksibel. Jadi tidak harus dari Nasdem, tetapi masalahnya adalah Nasdem tidak cukup kalau memakai pendekatan semata-mata dari Bang Surya. Harus dikompromikan dengan Demokrat, dengan PKS, mau atau tidak dengan tawaran tadi. Dan terutama Mas Anies mau atau tidak, karena pengantinnya adalah Mas Anies. Jangan sampai kawin paksa ya nanti ya. Jangan sampai kawin paksa dan belum apa-apa sudah pisah ranjang. Baik, terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan juga Pak Nus, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Bung Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, sudah berbagi informasi dan pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.